911, ada keadaan darurat apa? Keadaan daruratnya ada di jalan. Tunggu sebentar. Aku akan kembali ke rumahnya. Dia tergeletak di halaman depan rumahnya. Dia telah ditusuk. Dokter baru saja kembali. Kami di alamat Driveway V. Kalian 10 tetangga? menit 300. Iya. Suami saya mendengar mereka berteriak. Semua orang sudah pergi. Iya, mereka sudah. Apakah ada orang lain di dalam rumah? Jangan, tidak. Pintunya terbuka lebar. Dia tinggal di sini dengan siapa? Setahu saya dia tinggal sendiri. Dia tinggal di sini. Iya. Siapa yang menikahmu? Siapa yang menikahmu, bro? Pacar. Clinton Township, Michigan, sebuah daerah pinggiran yang padat penduduk di Macomb County, rumah bagi lebih dari 100.000 orang. Ada beberapa kawasan makmur, termasuk komunitas berpagar tempat Eminem pernah tinggal. Tapi sebagian besar rumah di sini dijual dengan harga antara $260.000 dan $290.000. Kejahatan kekerasan di sini tergolong rata-rata untuk daerah sebesar ini. Dan lingkungan di dekat 15 Mile Road, tempat cerita kita berlangsung, menurut statistik dianggap sebagai daerah dengan tingkat kejahatan rendah. Tapi begini, angka-angka itu tak banyak menenangkan ketika kekerasan terjadi di halaman rumahmu sendiri. Juli 2024, sekitar pukul 5 sore. Menurut laporan polisi, seorang pria lokal bernama Tom sedang bekerja di garasinya ketika dia merasa mendengar seseorang meninggikan suara. Dia tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang mereka katakan, jadi dia terus bekerja. Lalu dia mendengarnya dengan jelas. "Tolong!" Dan dengan cepat melangkah keluar. Saat itulah dia melihat tetangganya, Michael, tergeletak di tanah berlumuran darah. 911, ada keadaan darurat apa? Keadaan daruratnya ada di jalan. Tunggu sebentar. Aku akan kembali ke rumahnya. Dia tergeletak di halaman depan rumahnya. Dia telah ditusuk. Oke. Beberapa kali. Dia sudah tergeletak di sini. Namanya? Kamu baik-baik saja. Ponselnya baik-baik saja. Oke. Apakah orang yang menikamnya masih di sana? Apakah orangnya masih di sini? Tidak. Dia bilang tidak. Dia sudah pergi. Dia punya luka di seluruh tubuhnya. Oke. Apakah dia berdarah parah? Iya, sangat parah. Sekarang, berapa banyak luka robek yang bisa Anda lihat? Saya bisa melihat 3 luka yang cukup jelas sekarang. Tidak ada air di sana. Benar. Baik, kami sedang dalam perjalanan. Apakah dia tahu siapa yang menikamnya? Apakah Anda tahu siapa yang menikam Anda? Saya sedang menelpon mereka sekarang. Siapa yang menikam Anda? Saya tidak tahu. Dia bilang dia tidak tahu. Bisakah Anda mendeskripsikan mereka? Sudah berapa lama sejak ini terjadi? Dia bilang dia sudah terbaring di sini selama beberapa jam. Saya mendengar dia berteriak minta tolong. Tolong, dan dia sedang kehabisan darah. Oke, mereka sedang dalam perjalanan. Kalian punya handuk bersih yang bisa diambil dan mulai menekan lukanya. Kami sedang menelpon 911. Kami sedang menelpon 911. Sekarang, saya tidak tahu di mana handuknya. Ini, pegang ini. Saya akan segera kembali. Michael, pergi tembok. Beberapa handuk. Saya belum masuk. Tidak apa-apa, tapi itu penuh darah di jalan masuk. Jalan masuk alamat tersebut. Kalian tetangga? Saya mendengar Iya. mereka berteriak. Rapper, apakah... Semua orang ada di rumah. Ya, mereka dapat lagu rekaman. Apakah ada orang lain di dalam rumah? Tidak. Pintunya terbuka lebar. Dia tinggal di sini dengan siapa? Setahu saya dia tinggal sendiri. Dia tinggal di sini. Ya. Siapa yang menikahmu? Siapa yang menikahmu, bro? Bekar. Bekar. Siapa namamu? Aku tidak mau bicara sekarang. Tolong. Siapa nama depanmu? Jennifer Masih Buron. Di mana pacarmu? Korbannya tinggal di sini. Aku tidak tahu apakah ada Jennifer yang terdaftar. Apakah dia masih di rumah? Tidak. Dia bilang 30 menit. Baiklah, ayo pergi. Kita harus pergi. Kita harus menyisir rumah. Dia bilang itu mulai jam 11.00. Bisa kita Tapi bawa dia ke sana? tidak. Itu tidak ada. Dia yang menyetir. Charlie baru saja mengeluh. Dia bilang dia sudah pergi, tapi kita akan periksa seluruh rumah. Menurut dia, seharusnya dia sendirian di rumah. Tapi ini cukup panas juga.
Polisi Clay Township. Jennifer, jika kamu di dalam, keluarlah dengan Yang medis kedua juga tangan terangkat. Sementara para medis masih dalam perjalanan, petugas patroli berpencar. Satu tim menyisir rumah. Prioritas utama mereka adalah memastikan tidak ada orang lain di dalam rumah, tidak ada korban tambahan, dan tidak ada tersangka yang masih berada di lokasi. Petugas lain tetap bersama Michael, menekan lukanya, dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat yang sama, petugas lain mengambil keterangan saksi. Di mana kamu tinggal? Yang Toko di itu belakang, milikmu, yang di yang sana, di kan? sana. Oke. Bukan rumah ini, tapi yang 3 tingkat itu. Jadi, apa yang kamu tahu tentang apa yang terjadi? Kami sedang di luar. Aku tadi di atas sedang bekerja. Aku baru saja keluar. Di sana dia memotong rumput, lalu dia memotong rumput di belakang. Yang aku tahu, suamiku datang ke atas sekitar jam 5:05 dan berkata, "Ya Tuhan, suamiku ditusuk." Jadi aku lari bersamanya. Dia sudah menelpon 911 dan saat itulah kami melihatnya tergeletak di sini. Dia berteriak, "Tolong bantu suamiku menahannya." Jadi kami datang ke sini dan mencoba bicara dengannya. Dia bilang itu mulai jam 11 pagi. Oke. Dia bilang itu pacarnya. Saat kami bertanya padanya, dia mulai sangat marah. Dia bilang dia tidak mau menjawab karena dia kehabisan tenaga. Dia hanya ingin ambulans. Tapi dia bilang itu pacarnya, namanya Jennifer. Dan semua ini mulai jam 11. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu berapa jam dia tergeletak di sana. Tapi saat dia bangun, ada banyak darah di pergelangan kakinya. Siapa namamu, Nak? Aku sedang bekerja di garasiku, merapikan barang-barang. Dan aku pikir aku mendengar suara, "Tolong, tolong." Aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir mereka sedang mencari anak-anak di ujung jalan. Lalu aku mendengarnya lagi, dan itu keras. Jadi aku datang ke sini, dan dia tergeletak di depan rumah. Oke. Jadi aku tidak tahu apakah dia mulai di... Aku tidak tahu. Dia sedang di luar saat aku sampai di sini. Oke. Ya, aku Jeff sampai di sini duluan. Yang dia katakan hanyalah Aku tidak. tahu. Saya bilang, nama saya semuanya satu. Dia tidak tahu nama belakangnya. Sudah bersama selama 3 tahun. Ya, itu dia. Satu petugas memperhatikan sebuah SUV GMC biru yang diparkir di jalan masuk. Registrasi kendaraan tersebut atas nama Jennifer Mary Hayes yang berusia 29 tahun dari Macomb. Dia tidak tercatat sebagai penghuni di rumah Michael, tetapi petugas menemukan nomor telepon yang terkait dengannya. Mereka menelpon, tapi tidak ada jawaban. Itu langsung menimbulkan masalah lain. SUV milik Jennifer masih terparkir di jalan masuk, tapi Jennifer tidak ditemukan dimanapun. Apakah dia pergi dengan berjalan kaki? Apakah seseorang menjemputnya? Apakah dia melukai dirinya sendiri? Sampai petugas menemukan dia, mereka tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa dia masih menjadi bahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain. Menemukan Jennifer dengan cepat menjadi sama pentingnya dengan memproses tempat kejadian perkara. Sekitar di Guangzhou. Mari kita catat nama mereka. Kita sudah beres soal itu. Kamu sudah beres? Oke. Ya, kita sudah beres. Jadi, Dia punya bagian itu yang menyakitkan. Oke, Oke, sekarang aku kamu bisa mendengarnya mendengar mereka jadi. sekarang. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Seberapa dekat? Aku tidak tahu. Kalian melihat sesuatu di dalam. Ya, ada satu di seluruh ruangan. Ada pisau di kamar tidur utama. Oke, seperti pisau K-bar besar. K-bar, saya tidak melihat senjata lain yang digunakan. Jadi rumahnya sudah aman. Iya. Teman. Setelah rumah dipastikan aman, para petugas melanjutkan pengumpulan informasi. Sambil menunggu ambulan tiba, beberapa dari mereka mulai mempertimbangkan apakah mereka sebaiknya langsung membawa Michael ke rumah sakit sendiri. Saya tidak tahu. Saya tidak punya. Drone-nya tidak. Rumah sakit, teman-teman. Ada yang punya handuk? Apa yang kita lakukan? Kita di mana? Dia pikir mereka perlu melempar salmon ke belakang mobil patroli. Trailernya macet. Ini adalah ruangan yang hebat. Apa? EKMS. Kalian pikir dia harus pergi sekarang? Seperti mobil? Mereka terhenti oleh kereta. Mereka akan segera tiba. Kalau mereka butuh lebih dari 5 menit, ya saya rasa kita harus segera memberangkatkan mereka. Siap, silakan Maksud lanjutkan. saya, ya. Mengantar mereka karena mereka terjebak macet. Mereka sedang bicara. Mereka ada di utara rel. Dan mereka tertahan oleh kereta. Oke, baiklah. Mobil siapa? Punyaku di sini. Aku akan keluarkan mobilku. Hei, kita harus memberitahu. Dan tepat saat salah satu petugas sedang menyiapkan kendaraannya untuk melakukan hal itu, ambulans pun tiba. Aku sedang mencoba mengambil gambarmu. Kamu melihat kami kan? Dia bersama seorang perempuan.
Dia harus pergi. Dia, mungkin kamu mau? Mundurkan truk atau apapun di jalan masuk supaya kami bisa memutar posisimu sekarang juga. Kalian tahu tentang TXA kan? Saat para medis mulai menangani Michael, mereka sempat berdiskusi singkat apakah dia memenuhi syarat untuk sesuatu yang disebut TXA, yaitu asam traneksamat. Ini adalah obat yang membantu mengendalikan pendarahan yang mengancam jiwa dengan menghentikan tubuh memecah bekuan darah yang sudah terbentuk. Wah, kamu bisa mendapatkan penyangga senjata. Bukan itu, tidak. Dalam 3 jam setelah cedera. Jadi, jika kita tahu waktu cederanya dalam 3 jam, jam 11.00 pagi, jam 12.00 siang, itu rentang waktunya. Oke, terserah, aku tidak peduli. Itu yang dikatakan. Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa 6 jam. Petugas medis mendokumentasikan beberapa luka tusuk dalam di seluruh tubuh, termasuk paha kanan bagian dalam dan satu luka yang sangat dekat dengan leher. Michael sudah kehilangan banyak darah. Dia pucat, bibirnya membiru. Mereka segera membawanya ke rumah sakit McLaren Macomb dan dia akhirnya dirawat di ICU. Pada titik ini, semua petugas hanya bisa mengandalkan apa yang Michael katakan kepada mereka. Dia ditusuk oleh pacarnya sekitar pukul 11.00 pagi. Dia pingsan, terbangun dengan pendarahan hebat, dan entah bagaimana menyeret dirinya keluar untuk berteriak meminta bantuan. Kemudian, unit kejahatan berat dan tim forensik tiba, dan setelah rumah diamankan, para detektif dan teknisi TKP mulai melakukan pekerjaan lambat dan teliti untuk mendokumentasikan segala sesuatu. Sebelum satu pun benda dipindahkan, setiap ruangan difoto dan direkam video. Pola bercak darah, sidik jari, bukti biologis, senjata yang diduga digunakan. Tujuannya di sini bukan hanya untuk mengumpulkan bukti, ini untuk mengunci kondisi rumah itu pada saat itu, mempertahankan persis seperti apa tampilannya saat petugas masuk. Dan saat mereka mengikuti jejak darah di dalam rumah, sebuah cerita mulai muncul. Di dekat pintu depan, mereka menemukan handuk-handuk yang basah kuyup. Di dasar tangga, terdapat genangan darah yang besar. Jejak itu berlanjut ke lantai atas menuju kamar tidur utama, di mana para penyelidik menemukan pisau pengupas tomodachi yang tampak berlumuran darah di kedua sisi bilahnya. Di dekatnya terdapat tanda-tanda tambahan adanya pergulatan. Jika digabungkan, bukti-bukti tersebut mengarah pada satu serangan yang dimulai di lantai atas, diikuti dengan upaya putus asa Michael untuk melarikan diri sambil mengalami kehilangan darah yang sangat parah. Di lantai bawah, detektif menemukan sebuah tas bermotif bunga hitam yang penuh dengan pakaian wanita dan beberapa pakaian dalam di dekatnya juga berlumuran darah. Setiap barang difoto, dikemas, dan dikirim untuk pengujian forensik. Saat mereka melanjutkan pencarian Jennifer, menyisir lingkungan tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya, tapi mereka berhasil menghubungi saudara laki-lakinya. Dan saat itulah penyelidikan berubah arah. Menurut catatan polisi, saudara laki-laki Jennifer memberitahu penyidik bahwa dia telah dijemput dari rumah Michael oleh seorang teman bernama Angelica. Dan catatan telepon mendukung hal itu. Pada 12.35 siang, Jennifer mengirim pesan kepada Angelica, "Datanglah segera, ini darurat." Pada saat itu, Michael sudah mengalami pendarahan selama lebih dari 90 menit. Angelica datang dan menemukan Jennifer sedang menangis. Dia mengenakan celana pendek pria dan sweatshirt berkerudung. Dia tidak mau menjelaskan apa yang terjadi. Angelica menyuruhnya untuk menelpon polisi, tapi Jennifer tidak melakukannya. Dia menginap di rumah Angelica malam itu. Keesokan harinya, Angelica mengantarnya ke rumah kakaknya. Dan di sanalah, menurut kakaknya, Jennifer mengatakan bahwa dia menusuknya dengan pisau takpis. Itu saja, hanya itu yang dia katakan. Beberapa jam kemudian, Angelica mengantarnya kembali ke rumah, tapi saat ini, para detektif sedang menyusun kronologi yang sangat berbeda. Kemudian hari itu, mereka pergi ke rumah sakit, dan seorang perawat mengkonfirmasi apa yang sudah mereka curigai. 14 luka tusukan, 1 sangat dekat dengan leher, sehingga dokter memerintahkan pemeriksaan pencitraan hanya untuk memastikan kerongkongan tidak tertusuk. Michael dalam kondisi stabil dan diperkirakan akan pulih, tetapi belum bisa berbicara dengan detektif pada saat itu. Jadi inilah situasinya. Sebuah kamar tidur yang berlumuran darah, seorang pria yang terluka parah sedang berjuang untuk hidupnya di ICU, dan seorang tersangka yang masih berkeliaran di luar sana. Tapi tidak akan lama lagi sebelum semua potongannya akhirnya mulai tersusun.
Hanya beberapa hari setelah penyerangan itu, saat para detektif sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk berbicara dengan Michael, mereka menerima kabar penting. Jennifer telah menyerahkan diri. Dia menyewa pengacara dan menggunakan haknya untuk tetap diam. Dengan melakukan itu, dia memastikan bahwa satu-satunya orang yang benar-benar tahu mengapa ke-14 luka itu ditimbulkan tidak perlu menjelaskannya. Oleh karena itu, pertemuan mereka dengan Michael akan menjadi kesempatan pertama mereka untuk benar-benar mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah itu. Michael memberitahu mereka bahwa dia dan Jennifer bertemu di Tinder. Awalnya hanya santai, lalu menjadi serius. Akhirnya Jennifer pindah ke rumahnya. Mereka telah bersama selama kurang lebih 2,5 tahun dan dia menggambarkan hubungan mereka sebagai hubungan yang normal. Tidak ada pertengkaran besar baru-baru ini, tidak ada pertengkaran yang semakin memanas. Tidak ada, katanya, yang bisa menjelaskan semua ini. Jennifer bekerja di sebuah kedai kopi lokal, tapi penghasilannya tidak banyak, dan Michael mengakui bahwa masalah keuangan memang menjadi persoalan. Dia mengatakan bahwa Jennifer memiliki latar belakang di bidang keperawatan dan pernah bekerja sebagai teknisi farmasi. Dia curiga Jennifer mungkin memiliki akun OnlyFans, meskipun dia tidak yakin. Rekan kerjanya kemudian mengonfirmasi bahwa Jennifer memang memilikinya. Mereka juga mencatat sesuatu yang lain. Mereka tidak tahu nama aslinya. Mereka hanya mengenalnya sebagai Rain. Teman-teman Jennifer juga mengatakan hal yang sama. Mereka juga mengatakan bahwa Jennifer pernah mengeluh bahwa Michael sering melakukan kekerasan psikis. Tidak ada yang melaporkan kekerasan fisik, tetapi salah satu temannya mengatakan bahwa sekitar sebulan sebelum penusukan, Jennifer pernah mengatakan kepadanya bahwa dia ingin Michael mati. Teman lain mengatakan bahwa Jennifer baru-baru ini sangat terpukul karena sesuatu yang dia lihat di ponsel. Laporan polisi tidak menjelaskan ponsel siapa atau apa yang dia lihat. Lalu Michael menceritakan kepada mereka tentang malam tanggal 2 Juli. Namun sebelum dia memberikan kesaksiannya kepada para detektif tentang apa yang terjadi, petugas patroli sudah mulai mengumpulkan fakta-fakta dasar di lokasi kejadian. Informasi mereka terbatas, tetapi satu detail langsung menjadi jelas. Katakan dia yang melakukannya. Iya. Mereka punya pisau. Dia sudah bangun. Dia punya alamat. Macomb. Ini mungkin terjadi jam 11 siang tadi. Dia punya K-bar di kamar utama itu. Michael ingat bahwa pada malam penusukan itu, dia pulang ke rumah setelah bekerja sebagai supervisor di sebuah pabrik makanan. Jennifer sedang di sofa. Mereka menonton TV. Semuanya terasa normal. Mereka menonton The Strangers Chapter 2, sebuah film horor penuh kekerasan dan begadang sampai larut malam. Sekitar pukul 1.30 pagi, mereka pergi tidur. Hal berikutnya yang dia ingat adalah rasa sakit. Michael mengatakan dia tiba-tiba terbangun karena 2 sensasi tusukan tajam di kakinya. Dia membuka matanya dan melihat Jennifer berulang kali menikamnya sambil berteriak. Dia mengatakan dia belum pernah melihat tatapan seperti itu di mata Jennifer sebelumnya. Dia mencoba membela diri, tapi Jennifer menahannya di bawah selimut, mencegahnya untuk berguling dari tempat tidur. Dia mengatakan dia melihat 2 pisau, satu berwarna merah muda, satu lagi biru. Dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan padaku?" Jennifer berbalik kepadanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Itu adalah mimpi buruk." Pernyataan itu menjadi salah satu pertanyaan kunci dalam penyelidikan. Jika Jennifer benar-benar percaya bahwa dia mengalami semacam mimpi buruk atau episode di luar kendalinya, para detektif membutuhkan bukti yang mendukung hal itu. Jika tidak, bukti fisik pada akhirnya akan mengarahkan mereka ke tempat lain. Tugas mereka bukan memilih sebuah teori. Tugas mereka adalah menguji setiap penjelasan berdasarkan bukti yang ada. Lalu, menurut Michael, Jennifer sempat terpaku sejenak sebelum pergi mengambil handuk. Dia menyuruhnya untuk menelpon 911. Dia mengatakan dia melihatnya mengambil telepon dan menelpon. Dia mendengar dia berkata, "Kami butuh bantuan, pacar saya terluka." Lalu menyebutkan alamat mereka. Dia mengatakan bahwa Jennifer memberitahunya bantuan sedang dalam perjalanan. Michael terbaring di tempat tidur, menunggu suara sirene, tapi tidak ada seorang pun yang datang. Dia tidak bisa menemukan ponselnya dan akhirnya dia pingsan. Pada saat itu, petugas tahu SUV Jennifer masih terparkir di jalan masuk, tapi Jennifer sendiri sudah tidak ada. Jika dia membawa ponsel Michael bersamanya, melacak ponsel itu mungkin juga akan langsung membawa mereka. Dia bilang dia pikir Jennifer mungkin membawa ponselnya. Hey. Bisa urus identitasnya dan masuk ke trek duluan. Hey, apa yang kamu butuhkan? Tetap Maaf, bersama tamu bukan bermaksud untuk bicara mencampuri dengan urusan kami, medis. bro. Tapi kalau kamu bisa tanya ke dia, siapa penyedia layanan ponselnya? Mungkin dia punya. Kamu pakai provider ponsel apa? Di mana ponselmu? Metro PCS. Metro PCS. Coba pikirkan sesuatu yang mereka miliki di rumah bersama dia. Aku penasaran, apakah dia
Aku penasaran, apakah mobil itu bisa jalan? Pada akhirnya, ponsel Michael terlacak kembali ke lokasi kejahatan. Ponsel itu ada di sana sepanjang waktu, tersembunyi di kamar utama di bawah spray. Jadi para detektif mulai menyelidiki. Mereka memeriksa log teleponnya. Mereka juga mengambil catatan telepon Jennifer. Mereka bahkan menghubungi pusat panggilan darurat setempat untuk memastikan apakah ada panggilan darurat yang masuk. Tetapi tidak ada catatan panggilan ke 911 yang tersambung. Tidak ada satupun operator yang melaporkan menerima laporan penusukan dari kedua telepon tersebut dalam rentang waktu yang dijelaskan Michael. Dia ditinggalkan begitu saja untuk mati. Ketika Michael sadar kembali, dia menyadari bahwa dirinya terluka parah. Sirene yang Jennifer katakan akan datang tidak pernah tiba. Dengan pendarahan hebat, dia tahu bahwa jika ingin bertahan hidup, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dia merangkak ke lorong sebelum kehilangan kesadaran lagi. Saat dia terbangun, dia terus bergerak. Setelah akhirnya mencapai pintu masuk, dia mendorong pintu luar, terjatuh di luar, dan berteriak minta tolong sampai tetangganya mendengarnya. Jennifer dimasukkan ke penjara Kabupaten Macomb dan jaminan ditetapkan sebesar $50.000 tunai atau penjamin. Jaksa penuntut melanjutkan dengan satu dakwaan penyerangan dengan maksud untuk membunuh. Di bawah hukum Michigan, dakwaan tersebut dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup. Dia mengaku tidak bersalah dan nasibnya akan ditentukan oleh juri. Pada tanggal 25 November, Jennifer Hayes dinyatakan bersalah atas satu tuduhan penyerangan dengan maksud untuk membunuh. Dia kemudian dijatuhi hukuman setengah hingga 30 tahun di Departemen Pemasyarakatan Michigan. Beberapa hari kemudian, pengacaranya mengajukan banding, dan saat ini kasusnya masih berada di tahap itu. Mimpi buruk memudar saat cahaya pagi datang. Yang satu ini berakhir di ruang sidang.